Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat serta pengajian Al-Hikam Ahad pagi. Monggo sebelum kita kembali mengawali maos kitab Al-Hikam dari awal, kita sekali lagi menata niat kita. Niat lillah billah, lirrasul birrasul, serta lil ghaus bil ghaus. Niat senantiasa nderek bimbingan dan tuntunan dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai, khususnya dalam mengkaji kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah ini. Nggih mugi-mugi anggene kita ngelampahi ngaji menika estu-estu dipun ridhoni sehingga membuahkan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, khususipun bab kesadaran dumateng Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Di awal kita oleh beliau Imam Syarqawi atau beliau yang bernama Abdullah bin Hijazi, ini kita diajak untuk belajar mengkaji kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah ini dengan senantiasa merasa banyak dosa dan memohon ampunan maghfirah dumateng Allah. Di mana kitab Al-Hikam ini merupakan satu dawuh-dawuh. Nah, kitab Al-Hikam merupakan berisi dawuh-dawuh dari beliau Syekh Ibnu Athaillah untuk ditujukan kepada para muridun, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan, ingin menuju maqam arifin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi mari kita tata niat kita di dalam mengaji ini betul-betul lillah billah, lirrasul birrasul, serta lil ghaus bil ghaus. Untuk itu monggo kita awali dengan secara khususon hadiah Fatihah kepada Syekh Ibnu Athaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi ala amali, sebagian saking alamat atau tanda-tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya, sebagian tanda-tanda dari bergantungnya seseorang terhadap amalnya, yakni amal-amal jawareh atau amal-amal lahiriah seperti sholat, zikir, dan selainnya, semacam puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tanda-tanda seseorang yang menyandarkan atau bersandar pada amalnya, amal-amal jawarih ini tadi. Siapa orang-orang yang bersandar? Orang-orang yang bersandar ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni para ahli ibadah dan para muridun, para ubad dan muridun. Ahli ibadah ini menyandarkan, ahli ibadah ini menyandarkan amal ibadahnya, mengandalkan amal ibadahnya untuk supaya ia mendapatkan hadiah, dimasukkan surga oleh Allah dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Hingga para ubad, para ahli ibadah ini di dalam beribadah, di dalam beramal, ini memandang amal-amalnya ini bisa dijadikan gandolan atau sandaran, dijadikan sebab sehingga dengan amal-amalnya Allah
memasukkannya ke dalam surga, memberikan kenikmatan-kenikmatan surga terhadap dirinya, dan Allah menghindarkan dirinya dari azab Allah, khususnya berupa dimasukkan ke dalam neraka. Maka dalam pembahasan wahidiyah sering didahulukan iman abidin, imannya orang yang ahli ibadah ini masih dasar, di mana ketika ia beribadah ini masih mengharapkan upah atau balasan. Di sini disebutkan balasan atau upah yang diharapkan dari pekerjaan ibadah amal yang telah dilakukan ini adalah diberi upah berupa dimasukkan surga dan mendapatkan kenikmatan di dalamnya, dan juga upah berupa dihindarkan dari siksa neraka atau azab Allah secara umum. Ini bagi para ahli ibadah. Yang kedua, orang yang masih mengandalkan, masih menyandarkan, masih menggantungkan amal ibadahnya, ini adalah para muridun. Para muridun ini sering digambarkan adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk bisa wusul kepada Allah. Maka yang kedua adalah para muridun. Bagaimana para muridun ini menyandarkan amal ibadahnya atau mengandalkan amal ibadahnya? Maka di sini didawukan para muridun ini mengandalkan amal ibadahnya untuk supaya ia bisa wusul kepada Allah. Ia memiliki pemikiran bahwasanya dengan amal-amal ibadah yang telah dilakukan ini menjadi sebab yang kuat sehingga ia menjadi bersandar kepada amal-amalnya supaya bisa wusul kepada Allah. Dan juga supaya ia bisa terbuka, tersingkap hatinya dari penutup-penutup hati sehingga ia bisa melihat hakikat. Para muridun ini bersandar pada amal ibadah supaya bisa wusul kepada Allah dan juga bisa tersingkap hatinya sehingga mengetahui hakikat, dan juga bisa terwujud kerentek-kerentek atau haliyah-haliyah yang ada di dalam hatinya, sehingga apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang diharapkan, doa-doanya diijabahi oleh Allah, dan juga tersingkap rahasia-rahasia sehingga ia bisa mengetahui rahasia-rahasia kehidupan. Maka seorang muridun ini memiliki pandangan bahwasanya amalnya ini bisa dijadikan sandaran, bisa dijadikan gocean, cekelan atau syarat, sehingga dengan amal-amalnya Allah mau mewusulkan dirinya kepada Allah. Allah mau membuka singkap-singkap di dalam hatinya, satir-satir di dalam hatinya, sehingga Allah mau mengijabahi doa-doa, bahkan kerentek-kerentek di dalam hatinya, dan juga Allah mau membuka, memberikan rahasia-rahasia kepada dirinya. Padahal Allah di dalam mewusulkan seseorang ini tidak melihat dari amal ibadahnya. Maka ini amal ibadahnya ini dianggap semacam seperti tiket, sehingga kalau punya tiket ia bisa berangkat atau sampai kepada tujuan. Kalau dia tidak punya tiket ia tidak bisa berangkat dan sampai tujuan. Sehingga karena saking yakinnya kepada tiket ini tadi, sehingga ia menyandarkan kepada tiket itu tersebut, sehingga seakan-akan kalau tidak punya tiket ia tidak bisa sampai kepada tujuan. Seorang muridun ini yang masih pada makom yang disebutkan ini masih menyandarkan kesampaiannya kepada Allah, dan keinginan-keinginannya yang tadi ini disandarkan kepada amal ibadahnya, bukan kepada Allah itu sendiri.
Maka para ahli ibadah ini menyandarkan adanya masuk surga dan terhindar dari neraka, ini tidak disandarkan kepada Allah, bukan gandol kepada Allah, tetapi gandol pada amal ibadahnya. Demikian juga para muridun, ia memiliki pandangan adanya ia sampai atau tidaknya kepada Allah, ini ia mengandalkan atau bersandar atau bergantung kepada amal ibadahnya, bukan bergantung kepada Allah. Maka mengapa demikian terjadi bagi para ahli ibadah dan muridun ini tadi, dari para ubad dan muridun ini tadi, kenapa bisa terjadi sampai menyandarkan segala kepentingannya kepada amal ibadahnya, bukan kepada Allah? Ini karena masih munculnya nafsu di dalam hatinya. Ia masih melihat nafsu ada di dalam dirinya. Ia masih melihat nafsu-nafsu, sehingga semua amal-amal ibadah yang dilakukan ini masih dinisbatkan, digolongkan, atau bahkan diniatkan walaupun tidak secara sengaja untuk kepentingan nafsunya. Maka istilah Mbah Yai masih linafsi, dereng lillah, belum betul-betul lillah yang murni, masih kecampuran linafsi. Hingga demikian, ketika seseorang masih dalam ibadahnya ini masih linafsi, maka amal-amalnya ini disandarkan kepada kepentingan nafsunya, di mana kepentingan nafsunya bagi para ubad ahli ibadah ini adalah nafsunya ingin supaya bisa masuk surga dan terhindar dari neraka, dan bagi para muridun ini nafsunya menginginkan, ingin sampai kepada Allah. Maka didhawuhkan adanya seseorang sampai kepada Allah ini adalah karena Allah. Tetapi jika adanya ingin sampai kepada Allah, maka ini karena nafsu. Seseorang yang sampai kepada Allah ini karena Allah. Tetapi seseorang yang ingin sampai kepada Allah ini karena nafsu. Karena yang memiliki keinginan ini adalah nafsu. Maka kenapa seseorang masih menyandarkan amal-amal ibadahnya untuk kepentingan-kepentingannya tadi, ini karena masih munculnya nafsu, sehingga amal-amal ibadahnya ini tadi disandarkan atau mengikuti kepentingan dari nafsunya. Maka bagi para arifin, bagi seseorang yang telah makrifat, mereka sudah tidak lagi melihat nafsu yang ada di dalam dirinya, tidak melihat nafsu dalam segala hal, sehingga ia tidak menyandarkan kepentingan-kepentingannya kepada nafsunya, sehingga ia di dalam melakukan ibadah ini tidak melihat adanya diri pribadinya, nafsunya yang berkeinginan bahkan bergerak, tetapi ia menyadari bahwasanya ia hanya sebagai wadah penampakan, karena sesungguhnya hakikatnya semua yang bergerak, semua yang menggerakkan ini adalah Allah. Seorang ubad dan muridun yang masih belum billah, digambarkan masih belum lillah dan billah, ini masih melihat nafsunya. Maka ketika ia beribadah, ini ia merasa yang beribadah adalah dirinya, dan ibadahnya adalah linafsi, untuk kepentingan dirinya. Sehingga ia memiliki rasa ketergantungan terhadap amal-amal ibadahnya, karena sudah rumangsa ngamal, sudah rumangsa nyambut gawe dan lain sebagainya. Tetapi bagi para arifin, ia sudah lillah dan billah, sehingga ia di dalam beribadah, beramal ini tadi bukan untuk nuruti kekarapan hawa nafsunya, tetapi semata-mata murni karena melaksanakan perintah Allah. Dan billah, ia tidak lagi merasa bahwasanya yang melakukan amal ibadah adalah nafsu pribadinya, tetapi yang melakukan ibadah, yang menggerakkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah.
Maka ini seperti gambaran, misalkan anak TK atau SD yang di rumah ya karena suatu hal pekerjaan rumah atau PR-nya ini dikerjakan oleh orang tuanya, yang mengerjakan orang tuanya. Maka ketika keesokan harinya masuk ke sekolah, pekerjaan rumahnya mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus, bahkan mungkin di atas teman-temannya. Nah, bagi seseorang anak kecil tadi, ia merasa bangga. Wah, PR saya nilainya bagus, mendapatkan 10. Padahal ia tahu yang mengerjakan adalah Allah. Yang mengerjakan adalah orang tua maksud saya. Tetapi bagi seorang yang dewasa, sudah SMA misalkan, kemudian PR-nya dikerjakan orang tuanya atau dikerjakan temannya, maka ketika ke sekolah mendapatkan nilai yang baik, ia malu untuk mengaku-ngaku bahwasanya ini adalah pekerjaannya. Karena ia sudah memiliki kesadaran bahwasanya kalau ini nanti tahu, teman-temannya tahu, gurunya tahu, yang mengerjakan adalah orang tuanya, ia akan malu. Demikian seorang yang arifin, ia tahu, mereka tahu yang mengerjakan semuanya ini adalah Allah. Maka sudah tidak lagi bisa diandalkan. Karena apa? Sejatinya yang bekerja bukan dirinya, yang beramal bukan dirinya, tetapi Allah lah yang menggerakkan dirinya untuk bisa beramal dan ibadah. Maka kemudian beliau Kiai Musonef memberikan tanda-tanda. Bagaimana tanda-tanda seseorang yang masih mengandalkan amal-amalnya di dalam kehidupannya, di dalam ketujuan dan kepentingannya. Bagaimana tanda-tandanya orang yang masih mengandalkan, bergantung, bersandar kepada amalnya untuk mencapai surga dan menghindari neraka. Bagaimana tanda-tandanya orang yang masih mengandalkan, yang masih bergantung kepada amalnya untuk supaya bisa sampai kepada Allah. Beliau Kiai Musonef memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda, yakni nuksonur rojai, berkurangnya rasa harap kepada Allah. Seseorang yang masih mengandalkan amal ibadahnya untuk sampai kepada Allah, ini menjadikan ia berkurang rasa harapnya kepada Allah ketika inda wujudil zalali, ketika ia melakukan maksiat. Seseorang yang masih mengandalkan amalnya, ia akan berkurang rasa harap kepada Allah ketika melakukan maksiat, sehingga tujuan-tujuan ini tadi ia menjadi putus asa. Seorang yang berkurang rasa, yang masih mengandalkan, misalkan seseorang yang pintar bekerja, seseorang yang pintar bekerja, pintar mencari uang dengan segala skill yang dimiliki, kemudian ia diberi sakit oleh Allah sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Maka ketika ia masih mengandalkan skill pekerjaannya, ketika ia sakit, ia akan berkurang rasa harapnya kepada Allah. Karena jika seseorang betul-betul bersandar kepada Allah, apapun keadaan fisiknya, ia tetap yakin akan rizki yang diberikan Allah, ini tidak terbatas pada kondisi fisiknya. Misalkan nun sewu, mohon maaf, seseorang yang kecelakaan, kemudian kakinya mengalami kecacatan, sehingga ia tidak bisa bekerja sebagaimana sebelumnya. Maka bagi orang-orang yang masih mengandalkan kondisi fisiknya untuk bisa memenuhi rizkinya, dia bersandar pada kondisi fisiknya, maka ketika kakinya kemudian cacat, ia menjadi putus asa dari pemberian anugerah Allah kepada dirinya. Seakan-akan rizki dan anugerah Allah ini hanya terbatas pada kondisi fisiknya. Padahal Allah memberikan anugerah kepada umat manusia tidak terbatas pada kondisi fisiknya.
Demikian pula orang yang masih mengandalkan bersandar kepada amal-amalnya, ketika ia melakukan maksiat seperti zina, seperti membunuh, mencuri dan lain sebagainya, ketika ia lupa kepada Allah, ketika ia lupa berkurang zikirnya kepada Allah, ia kemudian memiliki rasa kecewa. Waduh, aku bermaksiat. Waduh, aku lupa mujahadah tadi malam, sehingga saya menjadi nantilah masuk neraka nanti saya nantilah tidak bisa sampai kepada Allah. Ini tandanya ia belum betul-betul bergantung kepada Allah, tetapi ia masih bergantung kepada amal ibadahnya, sehingga seakan-akan kalau ia tidak beribadah, ia tidak dimasukkan surga oleh Allah dan ia semata-mata disiksa di dalam nerakanya Allah. Ketika ia lupa bermujahadah, ketiduran misalkan, atau saking repotnya dan lain sebagainya, sehingga wah, saya hari ini belum mujahadah, sehingga bagaimana saya akan sampai kepada Allah jika saya tidak mujahadah. Ini menyimpan bahwasanya ia masih bergantung kepada mujahadah-mujahadahnya. Bukan berarti, ini yang sering disalahpahami, bukan berarti kemudian ketika kita menyadari bahwasanya yang menjadikan kita masuk surga dan dihindarkan dari api neraka ini semata-mata adalah kehendaknya Allah. Kemudian yang menjadikan kita sampai wusul kepada Allah ini bukan karena mujahadah kita, tetapi semata-mata karena Allah. Kemudian kita tidak peduli melakukan maksiat dan aras-arasan bermujahadah. Tidak demikian para hadirin. Ini yang sering disalahpahami. Ini masalah adab. Kita tetap secara adab, kita tetap harus berusaha bertakwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tetapi di lain sisi kita harus billah, bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak boleh menggantungkan amal ibadah kita untuk hal-hal yang menjadikan keinginan kita. Inilah maka di Wahidiyah Mbah Yai menuntunkan lillah ini meniatkan semua amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan billah ini adalah menyadari semua kejadian, semua pekerjaan ini adalah la haula wala quwata illa billah. Bahkan termasuk ketika kita dalam keadaan maksiat, ini yang memberikan kita kekuatan ini adalah Allah. Hanya karena nafsu kitalah yang menjadikan kekuatan Allah ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka para hadirin hadirat, kita sebagai manusia ini tempatnya salah dan dosa. Ada yang secara lahiriah ini memiliki kesalahan yang ya katakanlah ukur-ukur saja, atau memiliki kesalahan yang secara lahiriah, secara kadar perhitungan masyarakat ini luar biasa jahat atau luar biasa tidak baiknya, sehingga muncul rasa putus asa. Ya Allah, saya telah melakukan maksiat yang tidak terhingga, yang tidak ada orang lain melakukan maksiat sebagaimana saya melakukan maksiat. Ya Allah, lalu bagaimana saya akan mendapatkan maghfirah dari panjenengan? Ya Allah, lalu bagaimana saya akan mendapatkan surga dari panjenengan dan tidak mendapatkan siksaan dari panjenengan? Ya Allah, sehingga ia putus asa. Ini tandanya ia masih melihat bahwasanya seakan-akan ketaatannya ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah, sehingga seakan-akan ketaatannya ini bisa menjadikan tiket untuk masuk ke dalam surga, sehingga seakan-akan mujahadahnya, zikir-zikirnya ini bisa menjadikan tiket kunci untuk bisa wusul kepada Allah, sehingga ia tidak menggantungkan diri semata-mata kepada Allah. Namun bagi seorang yang arifin, ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita para ahli maksiat ini sedikit belajar tentang hal ini, mari monggo
apapun keadaan kita, apapun dosa-dosa yang kita pernah perbuat, selama kita betul-betul bertobat, mohon maghfirah kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mohon kemurahan Allah, mohon ampunan Allah. Kita berharap jangan sampai terputus harapan kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, kita sudah berusaha mujahadah, tetapi mujahadah kita masih jauh dari sempurna, belum betul-betul lillah dan fillah, li rasul bi rasul serta lil ghos bil ghos. Bahkan kadang-kadang karena kesibukan kita, karena kemalasan kita seringkali tidak bermujahadah. Para hadirin hadirat, tidak sesuai, belum bisa maksimal sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Tetapi jangan putus asa para hadirin hadirat. Sungguh seberapa mempengnya mujahadah kita para hadirin hadirat, ini tidak bisa menjadikan sebab kita wusul sampai kepada Allah. Para hadirin hadirat, yang menjadikan kita sampai kepada Allah ini adalah Allah itu sendiri. Para hadirin hadirat, maka mari jangan sampai kita putus asa, terus berusaha bermujahadah, mohon kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghasi hada zaman radhiyallahu. Mari, sungguh amal-amal kita tidak bisa dijadikan tiket dan penyebab sandaran kita untuk sampai kepada Allah. Satu-satunya jalan kita gandol dumateng Kanjeng Rama dan Mbah Yai supaya kita disowankan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghasi hada zaman radhiyallahu. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adaba musrin bil wahid ya zili rabbil alam. Ya Rabbana ubir yasir iftah wadina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik بما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. Al-Fatihah. Demikian pembahasan al-hikam.